Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Good evening. Uh, yeah, I'm glad here because of I'm waiting for maybe a half, yeah, so long time, but it's okay. I'm patient, waiting you, and Alhamdulillah now uh, we can study together, yeah. Although only 8 or 3%, yes. Oh, 8%, yeah, it's okay. Okay, before starting our program, let's pray together. Okay, finish. Thank you. Uh, Tonight we are going to study about uh, the difference about may and might. Malam ini kita akan mempelajari may dan might. Sebenarnya may dan might ini sama maknanya. Cuman ada sedikit perbedaan antara penggunaannya. Kalau yang may itu digunakan untuk formal, percakapan formal, yang might itu percakapan yang informal. Kita masuk ke pengertiannya dahulu ya. Pengertiannya, nah ini, may atau might itu adalah salah satu jenis modal atau kata kerja bantu dalam bahasa Inggris yang umumnya digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan atau meminta izin kepada orang lain. For the example, may I borrow your book? Nah, pada kalimat may di sini maka fungsinya adalah untuk meminta izin. Sedangkan yang kalimat kedua, she may see you before she leaves. Yang ini maknanya adalah kemungkinan nanti ya. Dia mungkin melihatmu sebelum dia pergi. Jadi ini bukan boleh lagi, bukan minta izin, tapi ini adalah suatu penjelasan. Kemudian yang ketiga, the rain might have stopped. Kalau ini bentuk lampau, ya hujannya itu telah berhenti. Jadi tadi atau kemarin sudah berhenti ya. Kalau ada have ini berarti baru saja hujannya reda. Kemudian fungsinya fungsi dari kata may dan might itu menyatakan sebuah persetujuan atau minta izin tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk menggambarkan sebuah aktivitas yang kemungkinan akan terjadi. Itu fungsi dari may dan might. Kemudian untuk kegunaannya itu sendiri, kegunaannya yaitu may itu digunakan jika kemungkinan dari suatu aktivitas akan terjadi. 50% akan terjadi. May juga bisa digunakan untuk percakapan formal. Ya. Jadi kalau suatu kejadian yang akan terjadi secara real, itu kita bicaranya menggunakan may.
For the example, contohnya, ini ada contoh-contohnya. The first, you may follow me. Kamu boleh mengikutiku. Kemudian ada, may I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? Kemudian, you may buy something if you wish. Itu Anda bisa membeli sesuatu jika Anda mau, ya. Kemudian ada lagi, you may choose any subject that you like best. Anda dapat memilih subjek yang paling kamu sukai. Kemudian lagi, ini saya kasih 10 contoh ya. Number 5, perhaps we may see that wolf among the trees. Ini barangkali atau mungkin kita bisa melihat serigala di antara pepohonan. You may go home. Kamu boleh pulang. Ini ya, maknanya boleh. Kemudian, if you want to, you may come to my house. Jika nggak mau, kamu bisa datang ke rumah. Nah, ini mempersilahkan ya. Kemudian yang ke-8, itu ada he mightn't bill when his crush come. Ini nomor 8. Dia mungkin berubah pucat saat orang yang disukainya datang. Nervous ini berarti ya. Kemudian ada may I borrow your pencil? Bolehkah saya pinjam pensilmu? Ini berarti minta izin. I may cook instant noodle for dinner. Saya bisa memasak atau saya boleh memasak mie instan untuk makan malam. Ini muter-muter ini. Maaf tadi ternyata terhempas keluar. Ya, I'm so sorry because of out directly and then alhamdulillah now I can come here. Oke, next, maaf ya tadi terhempas. Ini nggak ada suaranya. Do you hear my voice? Oke. Ya, I'm so sorry because of just now out directly ya, keluar sendiri tadi. Oke, sekarang penggunaan might ya. Kalau tadi ini adalah contoh penggunaan may. Oke, thank you Mbak Mul. Kemudian ini menggunakan might, penggunaan dari might. Oke,
Might itu adalah bentuk kedua dari might. Might di sini dalam bahasa Inggris artinya juga sama dengan may, yaitu boleh. Tapi might tersebut ini kemungkinan terjadinya lebih kecil, ya sekitar 30% saja. May juga digunakan untuk percakapan informal. Percakapan yang lebih sopan dengan orang tua atau yang baru saja dikenal. Iya, kalau berarti ini kalau pakai tomorrow nggak boleh ya. Ini pakai might. Tapi kalau ini kejadiannya berarti bisa jadi tidak, kan tidak terjadi. Contohnya, nih saya kasih contoh. This might be the most difficult decision she would ever make. Ini mungkin keputusan yang paling sulit yang pernah dia buat. Iya, Miss Mel. Karena kan pakainya tomorrow, jadi nggak boleh might, tapi pakainya may. Kemudian nggak boleh be going, tapi I may go out tomorrow. Kemudian ada lagi, you might think that I love him. Kamu mungkin tahu bahwa aku mencintainya. Kemudian yang ketiga, ada we made a premium. Maaf ini ya. We might have done something to help you. Kita mungkin telah selesai membantumu. We might pay a premium to support a family farm. Kita mungkin membayar premi untuk mendukung peternakan keluarga. It was possible that someone might harm her. Ya, kalau I may go out tomorrow itu boleh. Kalau maybe nanti maknanya mungkin. Kalau ini ya, ini kan boleh. B-nya tapi digabung seperti ini ya, nggak boleh may spasi B, tapi langsung saja maybe. Kemudian lagi, sampai mana tadi ya? Nomor 5 ya? Ya. It was possible that someone might harm her. Oh, 5 sudah saya artikan. Mungkin seseorang bisa menyakitinya. Yang keenam, show me where we might eat. Tunjukkan di mana kita bisa makan. Kalau ini nggak mungkin ya, atau mending ini boleh. Bisa atau boleh. They might not look alike. Mereka mungkin tidak terlihat sama sekali. Yang kedelapan, where and why are you going? When you might remain here. Di mana dan mengapa kamu pergi? Kapan kamu bisa tinggal di sini? Nomor 9, I might go to school tomorrow. Maaf, ini now ya.
I think it's much better. Di sini maknanya saya mungkin pergi ke sekolah sekarang. Saya pikir itu jauh lebih baik. She is afraid you may think that she does not like you. Dia takut kamu mungkin berpikir bahwa dia tidak menyukaimu. Ini berarti hanya prasangka saja, kemungkinan yang tidak terjadi. Kemudian, penggunaan yang lainnya. Penggunaan yang lain itu menunjukkan ungkapan kemungkinan. There may be some problem. Mungkin ada beberapa masalah. She may not like it. Dia mungkin tidak menyukainya. Maybe yes, maybe no. Mungkin ya, mungkin tidak. Ini namanya juga kemungkinan ya. Kemudian minta izin. Kalau ini minta izin. Yang sering kita gunakan ya untuk percakapan sehari-hari. May I borrow your pen? Bolehkah saya pinjam pulpenmu? May I come in? Bolehkah saya masuk? How may I help you? Bagaimana aku bisa membantumu? Kemudian ada posisi kepada orang lain. That's all for now. You may go. Semuanya kamu boleh pergi. I'm busy now. You may go. Saya sibuk sekarang. Kamu boleh pergi. Ini ya, berarti mengizinkan atau mempersilahkan orang lain. Kemudian ada kegunaannya untuk mengemukakan harapan. My God bless us. Nah, di sini berharap. Semoga Tuhan memberkati. May you have a long and fruitful marriage. Semoga kamu panjang umur, langgeng dalam pernikahan ya. Itu harapannya, doa. Ini saya perlihatkan polanya. Di sini saya kasih pola. Terlihat nggak ya? Aduh. Ini kok putus ya? Padahal tadi itu nggak putus, tapi di sini kok kolomnya putus. Ini ada dua, bisa bentuk present, bisa bentuk past. Di sini kita juga dalam present kita boleh menggunakan might. Dalam artian may itu bermakna boleh, mungkin, tapi untuk percakapan secara formal kemungkinan terjadi, tapi saat menggunakan might ini itu kejadiannya masih rancu. Jadi masih ngambang antara akan terjadi atau tidak ya. Jadi kita pakai present boleh pakai might. Tetapi kalau dalam contoh yang ada kata she kan, she itu seharusnya kan ditambah s kalau itu bentuk present. Loh ini yang present tapi tidak ada s-nya. Iya. Karena
S-nya sudah tergantikan dengan yang namanya modal. May ini di sini adalah posisi sebagai modal, maka kata kerjanya tidak boleh ditambah dengan S atau ES. Jadi tetap saja she may visit Jakarta tomorrow. Yang kedua, ini kan kalau diikuti kata kerja. Tapi kalau diikuti kata selain kata kerja itu ditambah dengan be. Kemudian there may be some problem, mungkin banyak masalah ya. Berarti ini belum tahu masalah. Oh, ini sudah tahu, maaf. Kemudian bentuk pas. Bentuk pas berarti kan sudah terjadi. Kalau bentuknya pas itu adalah setelah model ini may atau might itu ditambah have 3. Ini ada rekaman may have over some people. Ini juga ini kalau bentuk verb, ini bentuk nominal ya. Ini kata kerja yaitu verbal ditandai dengan kata kerja ketiga have. Kalau yang ini menunjukkan selain kata kerja, jadi bisa digunakan untuk kata sifat biasanya. Perbedaannya saya tuliskan. Perbedaan antara may dan might, ya Miss Mul. Di sini perbedaannya adalah may have sama might have. Ini saya tambahi ya. Jika tidak tahu kebenaran tentang situasi yang masa lalu, pada saat sekarang kita berbicara dan menulis, maka kita bisa menggunakan keduanya. I think the comment may have over some people. I think that comment might, sama boleh, keduanya boleh digunakan. Tapi ada catatannya. Namun, jika yang mengacu kemungkinan masa lalu, tapi kita tahu bahwa tidak benar-benar terjadi, maka kita bisa menggunakan might have. Ini ada driving so fast, he might have had a nasty accident. Ini ada made yang digunakan untuk hipotesis atau pengandian. Ada. Jadi may ini digunakan untuk berbicara kemungkinan yang mempunyai kesempatan besar akan terjadi. Tapi kalau made nanti digunakan untuk kemungkinan yang tidak akan terjadi. Ini pengandian contohnya.
They may visit Bandung tonight. Mereka boleh mengunjungi Bandung malam ini. If I were you, I might go to Semarang. Jika aku menjadi kamu, ya Allah, kendala lagi. Ini gimana ya ini? Aduh. Masih loading ya. Mohon maaf terhempas lagi ya. Aduh ini kurang 5 menit. Tapi nggak apa-apa ya. Eh HP ini juga masih loadingnya muter-muter ya, ya Allah. Padahal kurang dikit. Ya nggak ada suara karena tadi ya logout nih. Jadi keluar lama. Masuknya susah. Ini juga masih loading load lama ini muter-muternya.
Sini naik sini Ra. Ini masih muter-muter. Ya intinya tadi perbedaan may dan might itu pada penggunaannya. Kalau may itu digunakan kemungkinan akan terjadi, tapi kalau atau minta izin. Tapi kalau might itu kemungkinan tidak terjadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup kelasnya. Because of time is over, only a minute. So I think enough. And then before closing the class, we can say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I'm so sorry because of tonight we couldn't study well. And I hope for the next meeting it will be better. Okay, see you. Take a rest and have a nice dream. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.